Shalom jemaat Kana yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sapa Jemaat hari Selasa tanggal 1 Juni 2021. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik. Pagi hari ini kita sama-sama akan membaca di dalam Mazmur 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud adalah salah satu raja yang begitu taat kepada Tuhan dan begitu dikasihi oleh Tuhan. Dan juga mungkin di antara Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah beberapa kali membaca tentang kitab Mazmur ini, khususnya di dalam pasal 15. Dan juga kita mendengar dari para hamba-hamba Tuhan. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Yang pertama adalah yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saya pernah mendengar Bapak Ibu Saudara pernyataan yang seperti ini. Berbohong untuk kebaikan tidak apa-apa. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa tidak ada yang namanya berbohong untuk kebaikan. Berbohong tetap berbohong. Dan firman Tuhan tidak ada kompromi dengan yang namanya dosa atau kebohongan. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengatakan kebenaran. Kalau itu benar, kita katakan benar. Itulah yang Tuhan mau. Yang kedua, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Di dalam ayat yang ketiga, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan lidah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi dengan lidah yang sama seringkali kita mencela, seringkali kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah kita menggunakan lidah kita untuk menyebarkan fitnah, untuk berbuat jahat, berkata-kata yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, tetangga kita atau saudara kita, mereka melihat setiap perbuatan kita. Bukan seharusnya, misalkan kita langsung, kamu harus percaya ya sama Tuhan Yesus, kamu harus percaya dengan Injil. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka melihat bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita perbuatan kita. Itu yang mereka lihat. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Di dalam ayat yang keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Kita tahu zaman ini bukan zaman yang baik. Zaman semakin susah, semakin sulit Bapak Ibu Saudara. Kita sedang diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Apakah kita tetap ingin melakukan firman Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan dalam hidup kita? Ataukah dengan kesukaran ini membuat iman kita goyah atau menjauhkan kita daripada Tuhan?
atau menghalalkan segala cara untuk kita melakukan apa yang kita mau dalam hidup kita. Tapi pagi hari ini firman Tuhan jelas mengatakan dan mengingatkan bagi saya secara pribadi dan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita harus berpegang pada sumpah walaupun rugi. Artinya kita tetap menegakkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Lalu di ayat yang kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hamba-hamba Tuhan mengingatkan melalui khotbah-khotbahnya di mimbar. Bahkan kita juga bersyukur kalau Tuhan juga membawa setiap kita, yaitu di Rehobot Kana, di wadah yang tepat. Mereka mengingatkan dan saya percaya bahwa kita semua jemaat Kana adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dan tidak ada yang menjalankan uang dengan riba. Tetapi kita memegang sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga tidak menerima suap atau melawan orang yang tak bersalah. Saya percaya semua kita adalah orang-orang, khususnya di jemaat Kana adalah orang-orang yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita buang semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena yang Tuhan mau ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus memiliki kekudusan. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita melakukan beberapa hal yang sudah tadi kita sama-sama dengar melalui firman Tuhan di dalam Mazmur 15. Di sini dikatakan siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak untuk saat ini, tetapi untuk selama-lamanya, baik bagi diri kita dan juga bagi keturunan kita. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka keturunan kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, tidak tergoyahkan oleh apapun, tetapi kita menjadi orang-orang yang taat dan setia sampai Tuhan datang dan memanggil kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Sapa Jemaat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.